Timnas Indonesia bakal hadapi jadwal gila di 2026. Ada FIFA Series, maraton 6 pertandingan di akhir tahun, dan berita terbaiknya, ASEAN Cup resmi pindah ke Juli. Artinya kita bisa turunin full squad Eropa. Gak usah bertele-tele, tahun 2026 adalah tahun pertaruhan. Meskipun kita nonton Piala Dunia dari rumah, jadwal Timnas justru makin padat dan krusial buat ranking FIFA. Gue udah bedah timeline lengkapnya dari referensi terbaru. Ada satu celah regulasi di bulan Juli yang bisa bikin kita auto juara. Langsung aja kita bedah, mulai dari agenda pertama di bulan Maret. Kita mulai dari awal tahun. Agenda pertama yang paling krusial ada di jeda internasional Maret 2026. Berdasarkan referensi terbaru, ada wacana kuat Indonesia bakal ikut FIFA Series. Buat yang lupa, FIFA Series ini turnamen uji coba resmi dari FIFA yang mempertemukan negara dari konfederasi beda-beda. Konsepnya mirip waktu Kamboja lawan Guinea Ekuatorial kemarin. Ini kesempatan emas. Maret adalah kick-off sesungguhnya buat Timnas di tahun 2026. Kita butuh lawan yang rankingnya di atas 100 besar, atau bahkan 80 besar. Kenapa? Karena poin FIFA di sini gede banget. Bayangin, kalau kita bisa tanding lawan tim kuat dari Afrika atau Amerika Tengah. Selain naikin mental, ini simulasi bagus buat mengukur level kita sebenarnya ada di mana setelah melalui tahun 2025 yang panjang. Jadi, siapapun pelatihnya nanti, Maret ini harus langsung ngegas, karena hasilnya bakal nentuin posisi pot drawing kita di turnamen-turnamen berikutnya. Lanjut ke bulan Juni 2026. Oke, kita harus terima kenyataan pahit. Di saat mata dunia tertuju ke kick-off Piala Dunia 2026, kita cuma jadi penonton. Sakit? Pasti. Tapi hidup terus berjalan, dan Timnas gak boleh berhenti. Justru di bulan Juni ini, ada celah yang bisa kita manfaatkan. Karena kita nggak main di Piala Dunia, dan liga-liga top Eropa sudah selesai musimnya, status pemain-pemain kita kayak Jai Itzes, Mads Hilgers, Kelvin Verdong, sampai Nathan, semuanya free atau off-season. Biasanya, negara yang nggak lolos Piala Dunia bakal ngisi waktu ini dengan pertandingan persahabatan internasional atau turnamen mini sejenis FIFA Series lanjutan. Ini adalah kemewahan tersendiri buat pelatih baru nanti. Kenapa? Karena dia bakal punya skuad full tim tanpa diganggu jadwal klub. Gak ada drama izin klub dipersulit. Jadi, Juni 2026 ini bukan waktu buat meratapi nasib. Ini waktu buat membangun fondasi. Pelatih bisa leluasa manggil semua pemain abroad, matengin chemistry, dan nerapin filosofi barunya sebelum kita terjun ke medan perang sesungguhnya di bulan berikutnya. Nah, ini dia menu utamanya. Berita yang bikin gue senyum-senyum sendiri. ASEAN Cup, dulu AFF, edisi 2026 bakal digeser ke bulan Juli-Agustus. Tahu nggak artinya apa? Coba perhatiin. Juli-Agustus itu adalah jeda musim panas di Eropa, pre-season. Selama ini, alasan kita susah juara AFF adalah karena turnamennya di Desember-Januari, saat Liga Eropa lagi sibuk-sibuknya. Klub nggak wajib lepas pemain. Tapi kalau Juli-Agustus, ini game changer. Klub-klub Eropa biasanya lebih lunak lepas pemain di masa pre-season, apalagi kalau cuma buat turnamen regional. Bayangin skenario ini. Timnas Indonesia turun di ASEAN Cup 2026 dengan full squad diaspora. Ada Martin Paes di gawang, belakang ada Mads Hilgers dan Jai Itzes. Engah ada Tom Haye atau Ivar Jenner. Depan ada Struijk dan Ole Romeni. Lawan Vietnam, Thailand, Malaysia. Jujur aja, kalau kita full tim, level kita udah bukan di situ lagi. Kita bakal bully ASEAN kalau ini kejadian. Ini kesempatan terbaik. Mungkin kesempatan sekali seumur hidup buat nyakiri kutukan runner-up abadi. Gelar juara di depan mata kalau PSSI bisa lobby klub Eropa. Kirain abis ASEAN Cup kita bisa napas lega.
Salah besar bro. Justru di paruh kedua 2026, jadwalnya makin gila dan nggak masuk akal. Coba perhatiin detail tanggalnya nih. Di periode 21 September sampai 6 Oktober 2026, FIFA ngasih slot jendela internasional yang panjang banget. Di sini, Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 4 pertandingan. Lu bayangin, 4 laga kompetitif dalam rentang waktu cuma 2 minggu lebih dikit. Ini bukan cuma soal taktik, ini soal fisik dan mental. Kalau skuad kita tipis, pemain bisa rontok di sini. Belum selesai di situ. Geser dikit ke 9 sampai 17 November 2026, kita masih punya jatah 2 pertandingan lagi. Jadi total di akhir tahun aja, kita punya 6 pertandingan internasional. Ini momen krusial buat panen poin FIFA. Kalau pelatih baru nanti cerdas rotasi pemain, kita bisa tutup tahun 2026 dengan lonjakan ranking yang drastis. Tapi kalau salah strategi, bisa-bisa pemain cedera massal sebelum balik ke klub. Makanya, pelatih yang bakal datang nanti wajib banget paham sport science dan manajemen fisik pemain. Kesimpulannya, 2026 itu tahun yang sibuk, brutal, tapi juga penuh peluang emas. Jadwal ASEAN Cup yang pindah ke Juli itu berkah. Agenda Juni yang kosong itu kesempatan buat bonding tim. Dan maraton di akhir tahun itu ujian kedalaman skuad. Puzzle terakhirnya cuma satu. Siapa pelatihnya? Gue pengen denger pendapat kalian di kolom komentar. Mengingat jadwal gila kayak gini, ada turnamen regional rasa Eropa dan maraton 6 laga, tipe pelatih kayak apa yang kita butuhin? Pelatih taktis yang jenius rotasi, atau pelatih mental yang bisa genjot semangat pemain? Tulis prediksi kalian di bawah. Jangan lupa like video ini kalau kalian ngerasa informasinya bermanfaat, dan subscribe biar nggak ketinggalan update timnas selanjutnya. Maju terus sepak bola Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya.